Mas, wayang Jedong, bicara tentang wayang Jedong, ini kan genre tersendiri. Menurut jenengan ini sejarah Jedong itu apa sih? Kok dinamakan Jedong? Ini ya ada suatu pendapat dulu dari guru saya Pak Jumiran almarhum, Mbah Jumiran, itu yang namanya Jedong. Ketika wayang berantem mau perang itu pasti diawali dengan bunyi kendang dan gong dibunyikan secara bersamaan, tanda bahwa wayangnya mau berantem, mau gelut, mau perang. Dong, cek itu bunyi kepyaknya, dong itu kendang sama gong. Ya memang pada kenyataannya begitu. Walaupun saya menerjemahkan ya tidak jauh dengan Pak Jumiran, sama. Cek, dong. Nah, gong itu kalau di gaya Surakarta dan Yogyakarta itu sebagai nada final. Nada final artinya ketika gending dibunyikan itu pasti nanti jatuh dongnya atau tonikanya pada gong. Kalau di Jawa Timuran, wayang Jawa Timuran, gong ketika adegan perang itu sama dengan jidor. Jadi wayang jatuh walaupun ndak podo, ndak pas tonikanya gending tadi, gong tetap dibunyikan. Nanti sangat kondisional sekali dengan apa adegan perang tadi. Ketika wayangnya ngeblak tiba ya dong, nyampluk, waduh garu koco nyamper dong. Kalau sorong enggak, tetap dengan format gendingnya. Sebelum gending diakhiri atau berhenti, gong tidak akan dibunyikan. Khusus iringan wayang, makanya tidak sama. Jadi bisa dikatakan juga bahwa gong sama dengan jidor. Jidor, jadi sangat kondisional, mengkondisikan dengan adegan perang tadi. Juga tata warnanya berbeda dengan wayang tengah, ya, kulonan. Ya, ini tentang warna. Kalau di Jawa Timur ini cenderung cerah, jambon, bukan merah benar. Jambon itu kayak apa ya? Hampir mirip dengan pink tapi bukan pink. Merah muda. Iya. Tapi merah muda ada unsur kuningnya, tapi juga ada unsur merah, kuning dan putih. Merah, kuning dan putih itu jambon. Tapi kalau merah dengan putih nanti pink, cenderung ke merah muda. Kalau jambon ada kuning, ada kesan kuningnya. Juga warna-warna yang nggak digunakan pada wayang kulonan malah digunakan di wayang Jawa Timuran. Mas Rogem, sebenarnya kalau menurut saya, persepsi saya bahwa wayang itu sebenarnya dulu sejarahnya satu, dan Jawa Timuran termasuk pemula benar. Ketika kita merujuk ke Mojopahit, yang jelas wayang pada Mojopahit sudah ada, walaupun bentuknya masih sederhana dan meniru relief. Gambarnya wayangnya medok kaya rai. Sebelum Bali loh, sebelum Bali Songo maksudnya. Ketika Mojopahit runtuh, jadi embrionya tetap Mojopahit, dimodifikasi Kanjeng Sunan Kalijogo, tidak berwujud manusia, raut mukanya, hidungnya dipanjangkan, tangannya sampai kaki, terus ringgit, gambar miring sing dianggit. Jadi wayangnya terkesan apa ya, orang dengan tatanan gambar yang gambar miring. Tampak tapi samping. Walaupun tidak seperti orang lagi, seperti manusia lagi, tapi orang sudah apa ya, punya persepsi bahwa itu memang disepakati, itu yang mulai proses panjang tadi. Kok iso mek ngono ae kok jarene Wijosena, padahal ketika kita melihat epos India, filmnya India,
Bima seperti itu, wayang wong, Janoko seperti itu. Tapi ketika diwayangkan dan produk wayangan asli Jawa, walaupun eposnya konon dari India dimodifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi sosial orang Jawa, terutama dari segi religinya enggak sama dengan orang Jawa. Ini banyak dimodifikasi oleh Sunan Kali, dibesut, istilah Jawa ini dibesut sing gak sesuai kalih mriki dibesut ya. Dibesut sing kasar dihalusno, sing kedawan dindekno, sing kirane gak padha dipadakno. Masuk istilah poliandri dan sebagainya di India masih ada, di sini kan nggak umum. Iya. Nggak umum. Ini Mas, istilah ki Mas. Ya. Dalang itu selalu lekat dengan sebutan ki. Padahal ki itu kan guru Mas. Ya. Iya. Menurut Mas Pugo apa identitas aja. Itu identitas orang yang dituakan lah. Orang yang dituakan itu ki. Dan ada ki ageng, kiai, ki dalang dan sebagainya. Dulu memang dalang itu kan sebagai media ya. Sebagai media dulu wayang itu multifungsi, selain untuk hiburan yang lebih wigati, yang lebih inti sebagai sarana ritual benarnya. Benarnya sarana ritual untuk ruatan, untuk menghilangkan memolok sesuatu, itu dalang. Masuk ruat Sukerto dan sebagainya itu dalang. Dipercayakan oleh dalang. Kendatipun pergeseran zaman nanti ada pilah-pilah, akhirnya ini ada dalang ruatan, ini ada dalang profan, misalnya untuk hiburan. Ada yang diantara dua, memang lakon ilmu sepuh juga bisa menghibur masyarakat. Nah, kalau bisa ya kedua-duanya itu dilakoni. Mas Pugo melakukan berperan dua hal ini ya? Insya Allah saya belajar juga ilmu tua dan juga tetap saya menghibur masyarakat juga. Koyo nek pas ada sanak sedulur yang ingin ngajarno ruatan, karena masyarakat kita walaupun sudah ditempa dengan teknologi yang serba modern, tapi ada sebagian masyarakat yang masih sangat percaya dengan anak siji ontang-anting. Ontang-anting itu masih ada ada catatan, ada ganjelan kalau tidak diruat ya, walaupun nanti saya larinya ke ayo ndonga bareng. Apa ya, kita minta kepada Yang Kuasa secara bareng-bareng, semoga terkabulkan apa yang jadi niatannya. Nanti anak siji muga pinaringan seger waras selamat. Jadi itu berarti ki sendiri itu orang yang dituakan. Kendatipun sudah terjadi beberapa transformasi, ada pergeseran. So jelas ditempa karo teknologi yang kian pesatnya, terutama masyarakat yang orang tuanya tidak mengikat putra-putranya atau memberikan apresiasi ke putra-putranya untuk tetap murid-murid tradisi, ya hilang sama sekali. Jelas orang tua sangat tergantung. Sangat tergantung. Wis gak ditutupno maneh. Ya nun sewu. Jangankan itu, ketika malam Jumat Legi atau pas punggahan apa megengan dan sebagainya, istilah megengan terus
ngirim di makam dan sebagainya itu kan termasuk nilai-nilai apa ya, nek kanggo kearifan lokal. semi benar iya, kearifan lokal juga. Walaupun itu nanti ketika kita ke makam kan tetap doa toh, tetap doa mendoakan. Kembange karo bunganya yang dibubuhkan ke makam tadi, terus apa? Cara bareng-bareng kebersamaannya kan larinya ke tradisi, berarti tradisi. Tapi dungone kan tetap Islami, tetap donga-donga apa jenenge Islami jelas. Ada akulturasi lah. Akulturasi betul. Di antara tradisi dan agamis. Ada sesuatu yang lebih wigati atau lebih penting, semoga masyarakat ini masih ngugemi tentang nilai-nilai tradisi, baik ritual ruatan, sedekah bumi, itu ketika masih melekat pada sosial masyarakat, saya kira wayang akan tetap lestari. Selama ada masyarakat pendukung, maka wayang jedong akan tetap bisa berkembang. Insya Allah begitu. Nanti yang jelas harus ada upaya pengenerasian yang harus setarakan dengan kondisi zaman. Kalau bisa dengan kehadiran YouTube, mungkin teman-teman dalang Jawa Timuran tetap harus mengapresiasi, jangan itu sebagai momok, tapi jadikan bahwa YouTube adalah sebagai penunjang. Tanggapan selama corona itu mati peletes. Ya, yang masih mau ubah-ubah, yang mau bergerak ya tetap, walaupun volumenya kecil masih ada, walaupun hanya tinggal 5%. 5%. 5% itu artinya ya desa-desa yang kendel tok. Tentu yang kendel loh, gak ada apa-apa. Ya gak ada apa-apa temen. Gak ada apa-apa. Terus dalangnya ya tetap enggak, kudu kendel. Engko nek cara ada masalah ya bareng kita songgo bersama. Artinya gini, penyakit gak ketok. Aku ya tahu sampai mupus aku mojok. Jadi menentukan apa keputusan terakhir ya aku nek wayangan bengi iki sampai dibuyarno ya bejane awak, dene aku digawa di masalahne ya siapa jukuk aku ya rek. Ngono sampai ngono. Aku sampai ngono. Jukuk aku. Ya engko ya aja wong sitok loro gawe trek ae. Ajak kabeh. Ngingon aku cek. Alhamdulillah Mas. Enggak ada tanggapan saya yang sampai dibubarkan. Gak ono ceritane. Gak ono. Tapi kalau di awal-awal corona itu tanggapanku sing diwurungno garek sesuk. Tahu. Tapi tidak dibubarkan pada waktu pentas, tapi sebelum. Ya, genteng-gentengnya corona tak eling-eling Pak Jokowi itu apa ya menyiarkan darurat corona 19 Maret 2020. 20 ya. Soalnya Jakarta kan mulai 4 Maret, Pak. 4 Maret. Betul. Iya, 4 Maret. Sini di daerah 19 Maret. 19 Maret. 19 Maret. Iya. Tanggapan saya tanggal 25 Maret. Kurang 2 hari secara resmi dicabut izin saya di Polsek Menjeng. Tanggapan saya di wilayah Menjeng, pencabutannya resmi dari Polsek Menjeng. Jadi ada hitam di atas putih, ada stempel
Kapolsek Benjang termasuk apa ya, kiriman bukti dari Kapolri bahwa memang ini dianjurkan. Jadi Polsek sendiri ya tidak gegabah. Ini kalau tidak percaya. Awal-awal kepanikan itu. Betul, awal-awal kepanikan. Jadi saya seminggu sesudah diumumkan darurat COVID, bahkan 5 hari setelah darurat COVID, saya ini sebenarnya ada tanggapan, ada perintah dicabut secara resmi. Sayang aja dokumennya tak hapus di memori HP ada. Saya simpan itu. Nek gak salah paling perangkatnya sih nyimpen nih. Iya, dokumen negara Pak. Harus. Padahal sebelumnya itu sampai setahun iso lebih 100 Mas. Ya, dulu pada zaman normal ya 100 lebih. 100 lebih. Awal-awalnya masa muda ya, macam kalau saya ini masih muda, tapi saya menganggap usia sekitar 40-an, sekarang harus kepala 5. Itu masa sampai 100, hampir 150-an. 150. Ya, sekarang 100. Sekarang 100, tapi dengan harga yang berbeda. Ya, tambah tua ditotorkan. Lebih selektif. Ya, selektif betul. Terus tumbuhnya teman-teman yang muda mesti harus kita berikan kesempatan adik-adik untuk yang naik sing tua dodol padha muga. Iya. Mboten iso. Dicawuk kabeh gak umang.